Shalom umat percaya dimanapun kita berada, kita memiliki kesempatan untuk melayani Allah yang hidup dan mengiringi Dia karena segala sesuatu yang sudah Dia berikan kepada kita. Hari ini kita akan memulai perjalanan kita melayani Tuhan dengan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau percayakan buat kami Tuhan. Kami tahu kami ada untuk melayani Tuhan, untuk melihat kebesaran dan keagungan nama-Mu. Pimpin kami Roh Kudus dalam setiap perjalanan kami hari ini, supaya kami mengiringi Engkau dan melihat Engkau bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mengagungkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sekali lagi, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekarang katakan janji-Mu ya Tuhan, oh, janji-Mu kan tetap
Biarlah mahkota kehidupan menjadi pengejaran kita yang utama, umat percaya, dan kita merindukan itu semuanya akan dikenakan pada waktunya kelak. Shalom, dimanapun Anda berada umat percaya, kiranya damai sejahtera dan anugerah Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kita. Senang sekali kalau hari ini kita masih bisa berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi terang dan penuntun bagi langkah-langkah kita. Sehingga kalau kita diizinkan masih hidup di atas muka bumi ini, kita tidak akan disesatkan dengan segala keduniawian yang ada dan kita tetap bisa hidup dalam kebenaran. Umat percaya, kalau Anda perhatikan banyak peristiwa yang terjadi hari-hari terakhir ini di sekitar kita yang berkaitan dengan nyawa, yang berkaitan dengan kehidupan. Dan yang paling nyata adalah bagaimana betul-betul mereka yang selesai hidupnya di atas muka bumi ini sifatnya adalah tiba-tiba. Kita tahu memang yang namanya kematian itu datangnya kapan saja dan memang tidak ada permisinya. Tetapi hari-hari terakhir ini kita seperti dibukakan mata rohani kita, bahkan apa yang terjadi itu memang betul-betul tiba-tiba adanya. Ada pribadi yang baru saja berbincang-bincang dengan pasangannya, hanya ditinggal sejenak ke kamar kecil, dan ketika pasangannya kembali, tiba-tiba pribadi itu meninggal. Lalu yang baru-baru ini yang kita dengar di berita, bahkan beberapa jam sebelumnya masih bisa mengupload di media sosial, tetapi tidak lama kemudian pun selesai dari atas muka bumi ini. Nah, umat percaya memang kalau bicara soal kematian, ini adalah sesuatu yang rasanya nggak nyaman untuk diperbincangkan. Ada orang yang berkata, aduh jangan ngomongin kematian deh, risih dengernya. Tetapi sebetulnya kita perlu menyadari kalau ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa dikatakan penting? Banyak orang lebih suka mendengarkan sharing firman tentang kesembuhan, tentang berkat, bagaimana caranya ya menjadi kaya, terkenal, ya menjadi pribadi yang luar biasa di bumi. Tidak salah, tetapi jangan hanya melulu kita maunya mendengarkan berita soal seperti itu. Dan jangan-jangan kalau kita hanya mau mendengarkan perkara-perkara itu, kita seperti sedang didistraksi oleh iblis untuk kemudian tidak mempersiapkan diri untuk yang satu ini. Karena kalau kita perhatikan juga umat percaya, bicara kesembuhan, kekayaan, ketenaran, sekalipun enak didengar, tetapi kan ini belum pasti kita dapatkan dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kita kaya, apakah sembuh atau tidak, belum pasti. Tetapi bicara selesai dari atas muka bumi ini adalah sesuatu yang pasti. Nah, jangan sampai kita konsentrasi dengan yang belum pasti, tetapi kemudian kita mengabaikan yang sudah pasti. Jadi izinkanlah telinga kita juga mendengarkan pengarahan Tuhan mengenai hal yang satu ini, umat percaya. Dan kiranya kita semua nanti akan berakhir seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau hari ini ada di antara kita yang tidak mau mendengar tentang perkara satu ini, perkara kematian, katakanlah seperti itu umat percaya. Nah, perlu untuk mengintrospeksi diri, mengapa seperti itu? Nah, ini yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini supaya kita bisa melihat saya ini ada di mana posisinya. Nah, umat yang diberkati Tuhan, hampir semua orang kalau bicara soal kematian ada rasa takut di dalam dirinya. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan rasa takut itu baik kalau diresponi dengan benar. Kalau kita mengalami takut di dalam hidup ini untuk menghadapi yang namanya kematian, biarlah itu karena kita menyadari Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menggelisahkan kita. Jadi kita memikirkan apakah saya
nanti siap untuk menghadapi hal itu dan saya akan melanjutkan kehidupan ini kepada kehidupan yang kekal, bukan kepada kematian kekal. Nah, rasa takut yang muncul itu oleh karena kegelisahan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hati kita, kemudian adalah baik untuk diresponi bagaimana kemudian kita menjaga hidup ini dengan benar. Ingat ada dua pribadi yang ketika dia mengalami ketakutan, maka responnya keliru. Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu kenapa takut ya, kenapa takut. Kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Umat percaya, ingatkah pertama kali sikap takut ditunjukkan oleh Adam dan Hawa? Dan kenapa mereka takut ketika Tuhan mencari mereka, memanggil nama mereka, mereka bersembunyi, dan ketika ditanya mengapa mereka bersembunyi, mereka katakan sebab kami takut karena kami melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ada kesalahan, ada dosa yang mereka lakukan sehingga mereka takut ketemu Tuhan dan mereka bersembunyi. Nah, umat percaya kalau sampai ada rasa takut, biarlah itu menyadarkan kita ada sesuatu dalam diri ini yang harus dibenarkan, harus diperbaiki, atau harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Jadi kita menyadari ada sesuatu yang harus dipersiapkan di dalam diri ini. Di mana kalau ini tidak dibereskan, tidak dipersiapkan, ini akan berakibat di mana pada hari penghakiman kita akan mengalami ketakutan karena kita tahu kalau kita tidak dalam kebenaran, kita akan melanjutkan kepada kematian yang kekal. Nah, sehingga ketika takut itu disadarkan, kita bersyukur untuk takut yang disadarkan dan kita mau disadarkan dan kemudian mengambil keputusan yang benar. Tadi saya katakan di Alkitab ada dua pribadi yang ketika mereka melakukan kesalahan dan dua-duanya kesalahannya sama-sama fatalnya. Dan ketika hatinya gelisah oleh karena kesalahan itu, maka yang seorang mengambil keputusan untuk membunuh dirinya, tetapi yang seorang lagi mengambil keputusan untuk bertobat, berbalik dari kesalahannya. Ya, mereka adalah Yudas Iskariot yang kemudian bunuh diri, dan yang satu lagi adalah Petrus. Nah, umat yang diberkati Tuhan, kalau hari ini ada ketakutan akan ajal yang menjelang, itu adalah baik. Kalau kemudian kita lanjutkan dengan kita sadari bahwa ya, ada sesuatu yang belum beres di hatiku, aku masih punya kekecewaan, aku masih punya kemarahan, kepahitan, aku masih dendam, aku masih punya sakit hati sama orang lain, aku belum mengampuni, aku punya banyak orang-orang yang menjadi musuh atau aku anggap musuh dalam hidupku. Nah, biarlah itu kita bereskan di hadapan Tuhan, umat percaya. Saya yakin bahwa tidak ada yang kebetulan hari ini Anda mendengarkan sharing ini. Kalau Anda adalah orang yang ada di dalam situasi yang tadi saya sebutkan, jangan mengintimidasi dirimu, jangan pasrah dengan keberadaan yang ada, lalu kemudian engkau berkata ya memang sudah seperti ini. Dan kemudian mengambil langkah seperti Yudas. Saya mau katakan kasih Tuhan begitu besar bagi hidup Anda. Kasih Tuhan melampaui segala kesalahan yang kita perbuat. Sehingga hari ini kalau kita gelisah dan kita masih belum yakin bahwa kita siap untuk menghadapi kehidupan yang tiba-tiba selesai, maka ambillah keputusan untuk datang kepada Tuhan, berbalik dari situasi yang jahat dan berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap langkah-langkah kita. Jangan khawatir. Jangan ada perkataan apakah Tuhan menerima saya. Semerah apapun kesalahan kita, Dia Allah
yang sanggup menguduskan kita. Sehingga hari ini bersyukur, kalau masih ada kegelisahan itu Roh Kudus bekerja di hatimu. Masih ada rasa tidak nyaman karena engkau sedang melakukan kesalahan atau jatuh dalam dosa, Tuhan mengasihi engkau. Jangan sampai kita seperti orang yang sebetulnya dia tahu dia buat salah tetapi dia abaikan kesalahan itu. Bahkan kemudian dia berusaha tutupi dengan berbagai hal, sehingga rasanya kesalahan itu kesalahan yang biasa-biasa saja. Kita berkata bahwa ya ini adalah hidup, yang namanya buat dosa tuh biasa-biasa aja. Itu sesuatu yang lumrah dalam hidup manusia. Atau bahkan kita cover dengan perkara-perkara rohani, dengan kegiatan-kegiatan agamawi. Dan oleh karena itu kadang-kadang kita jadi tidak sadar akan kesalahan kita karena kita merasa bahwa saya masih ke gereja, saya masih baca Alkitab, saya masih sharing firman bahkan. Dan kesalahan itu tertutup dengan cover yang kita buat agar kita tetap tampak baik di mata orang atau bahkan di mata kita sendiri. Nah, ini mengerikan umat percaya. Jadilah pribadi yang terbuka. Jadilah pribadi yang rendah hati. Kalau kita hari ini ada dalam kesalahan datang kepada Tuhan, dengan tangan terbuka, Dia akan menerima kita, memeluk kita, dan mengampuni kita. Tadi Alkitab berkata, kalau kita tinggal di dalam kasih, maka kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan yang ada. Jadi kalau kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kasih-Nya akan menguatkan kita, menuntun kita berjalan dalam kebenaran, sehingga apapun yang akan terjadi kelak, bahkan kalaupun kita selesai di muka bumi ini, kita tahu kita sudah bersama-sama dengan Tuhan dan akan terus bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik dan Tuhan ingin kita selalu dengannya sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau selalu ingin beserta dengan kami. Sehingga Bapa di surga, Engkau menginginkan kami selalu hidup dalam kebenaran, sehingga kami akan hidup dalam kasih, dan biarlah itu terus terjadi. Sekalipun kami nanti akan selesai dari muka bumi ini, kami tahu sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, kehidupan kekal akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus ada di dalam anugerah-Mu. Dan kalau ada di antara kami saat ini Engkau gelisahkan, Engkau rindukan untuk kami berbalik dari kesalahan kami, memperbaiki hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, tolong setiap anak-anak-Mu, setiap umat percaya dan pemirsa yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau tuntun mereka untuk datang kepadamu, meminta ampun, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan kemudian berkomitmen untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Biarlah hari ini ada hati-hati yang dilembutkan, yang terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, sehingga mereka akan hidup bersama dengan Engkau, mengalami ketenangan dan kedamaian, sehingga kapanpun waktunya kami dipanggil pulang di atas muka bumi ini, kami tahu rumah Bapa menanti kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak tinggal dalam ketakutan lagi, tapi kami terus Kau jagai di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pesan firman-Mu pada saat ini membuktikan Engkau Tuhan yang selalu ingin berserta dengan kami, mengasihi kami, dan selalu ingin memberi yang terbaik buat kami. Kami terima firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah dengan anugerah Tuhan, firman yang didengar menjadi rema dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tangga mereka, bisnis, usaha, pekerjaan,
pendidikan yang mereka sedang kerjakan, apapun Tuhan, biarlah mereka libatkan Tuhan dalam segala perkara dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Biarlah semuanya ada roh takut akan Tuhan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan arahan Tuhan. Damai Tuhan ada di Indonesia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.